Ada satu malam dalam setahun, di mana orang yang paling kotor masa lalunya bisa menemukan cahaya. Bukan karena dia suci, bukan juga karena dia pintar berdoa, tapi karena satu malam dia terjaga. Malam itu bernama Siwolatri, dan ceritanya dimulai dari seorang pemburu yang bernama Lubdake. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal Siwolatri di program Kok Bisa Sih? Siwolatri sering disalahpahami sebagai malam tanpa tidur. Padahal ini adalah malam di mana manusia dipaksa untuk berhenti berlari dan mulai berhadapan dengan dirinya sendiri. Seperti yang dialami Lubdake. Lubdake ini bukan orang suci. Ia seorang pemburu yang hidupnya dipenuhi kekerasan dan juga pembunuhan. Suatu malam, dia tersesat di dalam hutan dan dia takut dengan binatang buas. Ia lari dan naik ke atas pohon dan berjaga semalaman. Tanpa tidur, tanpa makan, dan tanpa sadar, daun-daun yang dia petik jatuh ke bawah tepat di atas lingga Siwa. Tanpa doa panjang, tanpa mantra, dan tanpa niat khusus. Hanya satu hal yang dia lakukan, terjaga dalam ketakutan dan dalam kesadaran penuh. Yang membuat cerita Lubdake ini istimewa bukan karena dia orang baik. Karena di malam itu dia tidak lalai, tidak tidur, dan pikirannya fokus dalam satu titik, bertahan dan sadar. Dan itulah esensi Siwolatri. Bahkan orang dengan masa lalu gelap, jika mau terjaga satu malam dalam kesadaran, tetap diberi kesempatan. Sekarang pertanyaannya, Lubdake saja bisa berubah dalam satu malam. Kenapa kita yang hidup nyaman sering gagal menjalani Siwolatri? Karena kita terjaga dalam fisik, tapi tidur secara batin. HP menyala, hiburan berjalan, tapi kesadaran tidak hadir. Siwolatri itu bukan menguji kuatnya mata menahan kantuk. Yang diuji adalah apakah kamu sanggup diam saat pikiran membuka kesalahanmu satu persatu. Di titik ini, banyak orang memilih menyerah. Karena menghadapi diri sendiri lebih sulit daripada menahan kantuk. Cerita Lubdake mengajarkan kita satu hal penting. Siwolatri tidak menuntut kita untuk sempurna. Tidak juga menuntut kita untuk suci. Ia cuma meminta satu malam di mana kita benar-benar hadir dan jujur. Karena terkadang kesadaran bukan lahir dari niat yang sangat besar, tapi dari keberanian untuk tidak tertidur dalam kelalaian. Nah, menurut kamu, bagian tersulit dari Siwolatri itu apa? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau konten ini berguna untuk kalian, jangan lupa subscribe ya. Oke, untuk video berikutnya kita bahas apa lagi ya soal Bali? Komen di komentar ya. Bye-bye.